Halo semua, selamat datang di channel Air Pelesiran Kandang. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kelancaran rezeki, kesehatan, dan ternakan endok kita semakin kesini semakin bagus dan berkembang. Oke teman-teman, untuk menghadapi Lebaran Idul Fitri, apa yang sudah teman-teman lakukan untuk mempersiapkan hadirnya bulan Idul Fitri teman-teman? Hari Raya Idul Fitri merupakan hari di mana kita sebagai seorang peternak akan menyambutnya dengan gembira dikarenakan harga unggas yang ada di pasar akan semakin naik dan akan semakin tinggi harganya. Itu artinya ketika kita mempunyai beberapa calon dagangan atau calon unggas yang akan kita jual di hari raya, maka kita akan berpotensi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat. Tentu adanya terobosan dalam beternak untuk bisa menekan biaya kos pakan menggunakan pakan alternatif, menggunakan pakan alternatif yang berprotein tinggi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan meningkatkan produktivitas indukan adalah salah satu hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap peternak. Dikarenakan kalau peternak tanpa terobosan merupakan sesuatu hal yang hambar dalam dunia peternakan. Semuanya beli, semuanya pakan pabrikan, maka yang akan dialami oleh peternak tersebut adalah kerugian, bukan keuntungan. Dikarenakan harga fluktuatif ternak saat ini tidak menentu teman-teman, kadang tinggi, kadang rendah, dan yang sudah dipastikan harganya naik terus adalah harga pakan pabrikan. Itu artinya kalau kita menggunakan pakan pabrikan terus menerus tanpa mengimbangi terobosan yang dapat menekan biaya kos pakan, maka harganya pakan pabrikan kita sudah keluarkan dalam jumlah yang banyak untuk perawatan kandang dan perawatan ternak, tetapi harga ternak di pasaran kadang naik, kadang turun, dan saat ini masih banyak turunnya. Maka kalau kita menggunakan pakan pabrikan terus menerus, ya akan bisa dipastikan gagal atau rugi dalam budidaya ternak unggas. Dalam hal ini adalah ternak endok. Oke teman-teman, di samping kita otak-atik pakan, di samping kita otak-atik protein alternatif, ya tentu kita juga harus memikirkan adanya rekayasa genetika atau melakukan perkawinan persilangan antara dua ras endok yang berbeda. Mungkin jenisnya sama, yaitu sama-sama endok, tetapi di dalam dunia perentokan sudah dikenal adanya Rambon, sudah dikenal adanya Jumbo, dan sudah dikenal adanya lokal. Ketiga ras ini, ras Jumbo, ras Rambon, dan ras lokal ini tentu mempunyai keunggulan masing-masing. Bisa dikatakan kalau yang namanya lokal akan tahan terhadap penyakit, tetapi dia juga mempunyai sisi negatif, yaitu pertumbuhannya kurang atau bentuk endoknya kecil-kecil. Yang kedua, terkait dengan endok Rambon, ini mempunyai bentuk tubuh yang cukup sedang, tetapi dengan harga jual yang tidak terlalu mahal, karena pertumbuhannya juga tidak signifikan bila dibandingkan dengan endok lokal. Endok Jumbo harganya cukup mahal, dan ini adalah suatu ras yang tertinggi, bisa dikatakan seperti itu, karena mempunyai ukuran tubuh yang sangat besar dan warna yang sangat menarik. Tetapi sisi negatif dari endok Jumbo ini adalah tidak semua pasar menerima keberadaannya. Hanya beberapa teman-teman penghobi, ya, yang bisa menerima keberadaan endok Jumbo ini dengan harga yang mahal. Dari ketiga ras ini, kalau kita cermati bersama, yang tertinggi adalah endok Jumbo. Tetapi ketika kita mempunyai endok Jumbo dengan jumlah yang banyak dengan perawatan yang cukup mahal, tentu kita tidak akan rela bila kita jual hasil ternakannya di pasar tradisional atau pasar engrekan. Untuk memenuhi pasar yang saat ini cukup banyak permintaannya tetapi dengan harga yang tidak terlalu menarik bagi kalangan peternak endok Jumbo, kita bisa melakukan terobosan atau melakukan perkawinan persilangan atau rekayasa genetika teman-teman. Di dalam dunia peternakan hewan, rekayasa genetika dilakukan satu untuk mendapatkan
beberapa keunggulan diantaranya yaitu adalah pertumbuhannya yang optimal. Pertumbuhan yang optimal dengan bentuk atau postur tubuh yang cukup menarik untuk kita lakukan penjualan merupakan hal terpenting di dalam sebuah perkawinan persilangan. Di kandang saya ada beberapa materi indukan yang cukup menarik hasilnya ketika saya melakukan persilangan antara jantan jumbo dan betina Rambon. Bisa dilihat teman-teman. Di kandang yang tidak terlalu besar saat ini, berada di samping rumah saya, ada beberapa materi indukan. Di antaranya adalah ada bondol KJ, ada lokal, dan ada Rambon silver juga ada. Dari beberapa indukan, ada beberapa jantan yang satu jenis, yaitu adalah jantannya hanya jumbo. Hasil dari persilangan ini cukup menarik teman-teman. Ada contohnya. Contoh ini adalah contoh hasil persilangan antara jumbo jantan dan Rambon betina. Jadi dengan mempunyai postur yang cukup tegap, dengan tulangan yang cukup besar, lingkar dada yang cukup panjang, bentuk leher yang cukup panjang, ini cukup menarik untuk kita budidaya, untuk kita besarkan, dan untuk kita pasarkan di pasar tradisional. Hal-hal yang semacam ini adalah hal terobosan bagi kita semua untuk bisa mencetak generasi entok yang cukup menarik dan kompetitif ya ketika dibesarkan dan dijual. Ini adalah baru umur 1,5 bulan sudah sebesar ini teman-teman. Bila dibandingkan dengan entok Rambon, maka entok Rambon tidak akan ada apa-apanya melihat postur dan pertumbuhan entok hasil silangan antara jantan jumbo dan Rambon betina ini. Bila dibandingkan dengan entok jumbo hampir mirip, cuman warnanya ini agak warna-warni ya, ada putihnya, ada hitamnya, karena ini hasil persilangan dari dua jenis entok yang berbeda. Tetapi perlu dipahami teman-teman, tujuan utama kita dalam rekayasa genetika atau melakukan perkawinan silang antara entok jumbo dan entok Rambon adalah bukan soal warna, bukan soal corak warna, tetapi adalah dari segi pertumbuhannya. Pertumbuhannya diharapkan dapat melebihi entok Rambon dan bisa menyamakan entok jumbo itu sendiri. Jadi ini adalah beberapa contoh di kandang saya melakukan perkawinan persilangan, ternyata hasilnya cukup menarik teman-teman. Hasilnya cukup menarik, cuman ini bedanya adalah dia mempunyai leher yang cukup panjang ya bila dibandingkan dengan entok jumbo, dan mempunyai jenjang kaki yang cukup kuat dan mempunyai badan yang cukup lebar. Ini kalau warnanya putih teman-teman, ini pasti saya akukan entok jumbo punggung hitam ini masuk. Tetapi ini kan ada beberapa corak warna yang tidak memungkinkan untuk saya jadikan sebagai entok jumbo punggung hitam karena kebohongannya terlalu kental di situ. Ya, saya namakan saja entok superan. Oke teman-teman, gitu ya. Jadi persilangan cukup menarik untuk kita lakukan di dalam beternak. Jadi kalau beternak itu jangan hanya satu jenis teman-teman. Jangan hanya jumbo semua, jangan hanya Rambon semua, tetapi coba otak-atik persilangan darahan sehingga akan menghasilkan hal yang menarik, hal baru sebagai produk kita di kandang kita masing-masing. Jangan hanya terpaku dengan jumlah dan nilai jual yang tinggi, tetapi cobalah teman-teman mulai untuk saling menyilangkan antara jumbo jantan dengan jumbo betina, jumbo jantan dengan Rambon betina, Rambon jantan dengan jumbo betina seperti apa. Dan di kandang saya ini adalah hasil persilangan antara jumbo jantan dan Rambon betina. Semoga ini bisa menjadikan kita pemahaman lebih luas lagi. Jadi ini saya mohon maaf bagi teman-teman yang pecinta entok jumbo, saya acak-acak genetik di kandang saya ya. Tetapi ini tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin menunjukkan ke teman-teman yang ada di luar sana bahwa persilangan genetika atau rekayasa genetika ini cukup menarik bila kita lakukan. Hasilnya seperti ini, lebih besar daripada entok Rambon dan lebih mendekati entok jumbo, tetapi dengan jenjang kaki dan leher yang cukup panjang.
Gitu ya, semoga ini bisa menjadi pemahaman baru bagi teman-teman semua dan tetap semangat dalam beternak. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel Air Pelesiran Kandang.